Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel kami Sulaiman Ngapak. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara bagaimana memegang alat terpenting dalam proses haircut, yaitu clipper. Di sini saya memegang alat yang namanya clipper teman-teman. Jadi clipper ada beberapa merek yang paling sering dipakai di keilmuan haircut. Yang pertama ada merek Wahel, ada yang kedua ada merek Andis, dan banyak-banyak merek pendatang lainnya yang sudah mulai kualitasnya itu bagus seperti Wimark, ada Kemei dan lain sebagainya. Saya sarankan ketika kita ingin membeli alat, usahakan belilah yang bagus ya. Cara memilih alat itu bagus atau tidak kita bisa melihat dari banyaknya tukang cukur atau salon memakai alat tersebut. Contohnya adalah yang di layar tersebut nih teman-teman. Nah ini adalah clipper dengan merek Wahel dengan serinya itu Super Taper. Ciri khasnya itu berwarna putih ya. Hampir semua 99% barber, pangkas rambut, dan salon itu mempunyai alat tersebut teman-teman. Dan artinya itu adalah seri tersebut dan merek tersebut itu bagus. Kita langsung saja memberikan cara bagaimana memegang clipper ya. Jadi clipper ini kan agak sedikit berat ya teman-teman. Kalau kita memegangnya kurang pas memang membuat tangan kita capek ya. Oke. Di sini yang pertama-tama kita lakukan adalah tempatkan empat jari kita ini ya di bawah clipper ya. Jangan terlalu masuk ke dalam dan jangan terlalu keluar. Jadi bagian punggung clipper yang bawah ini ya, pek seperti ini. Nah seperti ini. Jangan terlalu dalam atau bahkan digenggam, dan jangan terlalu keluar. Sekitar segini lah ya. Nah jari-jarinya segini, antara jari-jari ini tidak terlalu renggang dan tidak terlalu rapat. Nah ini adalah cara saya memegang clipper. Tempatkan jempol itu di atas. Nah, keunggulan cara memegang ini adalah ketika kita ingin menggoyangkan atau menggunakan teknik clipper, kita cukup menggunakan jari-jari kita untuk menggoyangkan ke atas seperti ini. Nah, ini keuntungannya. Tapi di sini bukan cara terbaik, teman-teman. Jadi menurut pandangan saya pribadi, di sini tidak membicarakan benar atau salah teman-teman, tapi lebih membicarakan pemakaian penggunaan pemegang clipper ini banyak orang yang pakai atau tidak. Kembali lagi ke kenyamanan nanti. Apabila teman-teman nyaman dengan cara selain saya, ya nggak apa-apa, itu bagus karena balik lagi ke kenyamanan gitu kan. Di sini tadi kita sudah memegang dengan bagian jari-jari ya, sekitar seperempat seperti ini. Dan di sini usahakan longgar ya teman-teman. Nah, apabila ini nggak longgar, ini akan menggunakan kekuatan tangan yang terlalu banyak teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, oke, kalau kita menggenggam seperti ini ketika kita ingin menggerakkan, dia akan tangan kita ini, pergelangan tangan ini dia akan lebih berat teman-teman. Nah, jadi penggunaan tangan itu persentasenya lebih banyak daripada si jari-jari. Nah kalau jari-jari seperti ini dia akan lebih enak dan enteng seperti ini. Jadi ruas tangan kita di sini itu pergelangannya nggak begitu banyak bergerak dan nggak bikin capek teman-teman. Apalagi kalau kita menggenggam seperti ini, satu yang pertama kekurangannya adalah lengan tangan kita ini ikut bergerak. Yang kedua, getaran mesin itu akan semakin masuk ke tangan kita, jadi akan lebih membuat tangan kita capek dan otot kita capek. Ini. Tapi ada juga mas, saya lihat di lapangan itu ada yang memegang seperti ini mas. Boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa. Lagi-lagi kita balik lagi ke kenyamanan bro. Bukan soal benar atau salah, tapi lebih ke kenyamanan. Mereka itu bukan nggak bisa. Buktinya megang seperti ini hasilnya rapi. Megang seperti ini rapi. Megang seperti ini rapi juga. Artinya apa? Lebih ke kenyamanan. Teman-teman bisa mengambil atau mencontohkan beberapa tukang cukur atau video-video tutorial menyesuaikan keadaan kalian. Contohnya kalau kalian nggak nyaman seperti ini dan nggak terbiasa, ya silakan seperti ini, nggak apa-apa. Seperti ini boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi ya kita balik lagi, tapi karena kita sekarang berada di dunia internet yang banyak banget
kita ketika memposting di sosial media itu akan disorot oleh netizen ya. Walaupun kita belum terkenal, kalau kita memegangnya nggak umum, itu pasti ada netizen yang komen ya. Netizen komen atau membuli kita. Itu disebabkan karena apa? Karena memang di video-video tutorial yang YouTube terkenal itu memegangnya umumnya itu memang seperti ini umumnya. Tapi apabila teman-teman tiba-tiba seperti ini, ya harus siap ada netizen yang ngeritik itu. Sebenarnya sih saya kurang setuju ketika banyak banget yang mengkritik seperti itu, karena berarti yang mengkritik itu nggak paham filosofinya ya. Filosofinya itu nyukur itu bukan soal benar atau salah, tapi nyukur itu lebih ke kenyamanan si tukang cukurnya. Ketika teknik atau memegangnya seperti itu dan dia nyaman, ya nggak apa-apa, yang penting hasilnya itu bagus teman-teman. Jadi jangan berkecil hati ya teman-teman ya. Oke, kembali lagi, kita panjang lebar ya. Oke, tadi kita menempatkan di jari-jari bagian depan ya, seperti ini, dan jempol di bagian atas. Gerakan yang paling dasar adalah gerakannya itu melayang ke atas. Ini saya umpamakan adalah kepala ini ya, tingginya sekitar 4 jari, jadi rencana kita mau memotong 4 jari. Nah, pada dasarnya untuk bagian samping ya, clipper ini saya masuk di bagian samping ya. Jadi di bagian samping ini pada dasarnya ketika kita memotong rambut pria itu lebih besar mengarah tujuannya itu untuk membuat gradasi teman-teman. Nah, gradasi itu adalah pola kontras memudar dan bertahap di tiap-tiap tangga ukuran. Kalau bahasa gampangnya itu bagian samping semakin ke atas itu rambut harus semakin panjang lah. Nah, makanya dia mempengaruhi gerakan tangan kita, gerakan clipper kita, yaitu dimulai dari bawah ke atas melayang. Nah, seperti ini. Nah, kita mempraktekannya seperti ini ya. Untuk melancarkan cara bagaimana kita memegang, kalau teman-teman belum punya clipper, teman-teman bisa cari botol air mineral sekitar 250 ml ya, sekitar segini. Nah, isi galon. Nah, isi botol tersebut menggunakan air sekitar setengah ya. Syukur-syukur semuanya biar berat. Lalu umpamakan botol tersebut itu seperti clipper ya. Tempatkan di seperempat di sini jari-jari dan jempol, terus kita gerakan seperti ini ke tangan. Ini umpamakan bagian samping tangan, kepala ya. Kita latihan seperti ini, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Dan ini akan melatih kelemasan kita di rumah teman-teman. Kalau kita langsung masuk di customer untuk praktek cukup riskan ya, karena gerakan tangan kita belum stabil gitu. Kembali lagi, ini bukan cara terbaik, bukan cara terbagus, bukan cara yang paling benar ya, tapi ini adalah cara saya dan ini adalah cara yang paling sering dipakai oleh tukang cukur saat ini. Apabila di sini teman-teman nggak bisa atau nggak nyaman dengan cara saya, coba teman-teman cari referensi cara yang nyaman dan pas menurut teman-teman. Yang penting gerakannya itu dan tujuan mencukurnya sama. Oke, saya harap video kali ini membingungkan ya teman-teman, karena memang panjang lebar. Nanti kalau semua nggak jelas ya kita bikin video lagi ya. Oke, kita akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.